Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Di tangan saya ini ada pohon nasab silsilah yang tersambung ke Rasulullah. Dan silsilah siapa mungkin tidak perlu saya perjelas lagi. Yang jelas ini silsilah dari zuriyah Rasulullah, salah seorang kiai yang ada di Kebumen. Dan saya tidak tahu persis ini silsilah yang membuat siapa, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kutipan surat dalam Al-Quran. Ternyata adalah surat Al-Ahzab ayat 33 yang di sini dikutip. Bunyi yang sederhana di bawahnya ini adalah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal baiti wa yudhhirakum tathira. Setelah saya cari-cari, ini ayat yang menerangkan dari surat Al-Ahzab ayat 33. Komplitnya surat itu mungkin saya lebih baik saya bacakan di buku tafsir Jalalain ini. Waqarna fi buyutikunna wala tatabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kalian, wahai para istri Nabi, ini di rumah kalian, hendaklah tetap tinggal di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias tadabarrujna, ya, tadabarrujna jahiliyatil ula, sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu. Waqimnas sholata wa atina zakata wa ati'anallaha wa rasulah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian. Jadi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah berkehendak menghilangkan dosa dari istri-istri Nabi. Jadi para istri Nabi yang sudah dinikahi Rasulullah setelah Siti Khadijah wafat, kan, artinya ahlul bait ini di sini yang disebutkan sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kalian, yakni dosa-dosa ahlul bait yakni istri-istri Nabi. Wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kutipan ayat itu yang sering saya dengar disampaikan oleh para habib yang, ya, terutama yang sering saya dengar itu apa yang disampaikan Bahar Smith, menunjuk bahwa ahlul bait itu mereka termasuk zuriyahnya ahlul bait. Kalau di tafsir ini saya kok jadi melihat yang dimaksud ahlul bait itu adalah istri-istri Nabi yang hendak disucikan, sehingga pada saat ada ketentuan dari Rasulullah janda-janda Nabi tidak boleh dinikahi, itu dalam konteks Allah berkehendak menjaga kesucian, sebersih-bersihnya, membersihkan istri-istri Nabi yang itu ternyata Nabi Rasulullah tidak memiliki putra dari istri-istrinya yang ada selain dari Siti Khadijah. Dan yang menjadi rahasia kita bersama, mengapa Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak memiliki anak laki-laki, yang ada hanya cucu laki-laki Hasan Hussein, yang kemudian Hasan dan Hussein meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan waqilil Hasani wal Husaini min anfusil haq, dalam satu doa yang itu saya resapi betul ketika dijelaskan bahwa kematian Hasan Hussein itu sebagai kematian yang hak, hubungannya dengan wa yutahhirakum tathira, sesuatu yang sebenarnya berbeda. Sehingga ayat yang ataupun pohon nasab Rasulullah, ya kan, Rasulullah ketika punya anak keturunan sampai ke bawah, dan yang pasti itu zuriyah Wali Songo yang ada sekarang ini adalah zuriyah Rasulullah. Namun yang masih saya penasaran mengaitkan surat Al-Ahzab ayat 33 itu dengan
penjelasan tentang Ahlul Bait dan Dzurriyyah Rasulullah kelihatannya sesuatu yang berbeda dan kurang pas, dan mungkin inilah yang saatnya kita mengoreksi itu semua. Dzurriyyah Rasulullah harus seperti apa sih? Apakah akan menggunakan ayat ini, kutipan ayat ini, sepenggal ayat ini untuk mengglorifikasi bahwa dzurriyyah Rasulullah itu dijaga kesuciannya? Itu tafsir yang selama ini dipegangi oleh siapa lagi kalau bukan Habib dari Bani Ba'alawi, yang terus menerus mengglorifikasi seakan mereka itu dzurriyyah Rasulullah ayatnya ini, dan mereka harus dicintai, harus dipuja-puji, dan siapa yang tidak mencintai Habib itu akan dosa. Allahu Akbar. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.